Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama dengan Ibu Sada. Hari ini kita melanjutkan tentang reaksi redoks dan elektrokimia, materi kelas 12 IPA SMA semester 1. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita mulai dengan lafaz basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga Allah mudahkan dalam belajarnya dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita membahas suatu materi yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya, yaitu melanjutkan di bab elektrokimia, yaitu tentang sel volta dan korosi. Ya, sebelumnya kita terlebih dahulu ketahui tentang reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan ini adalah reaksi redoks yang berlangsung dengan sendirinya. Ya, jadi maksudnya adalah reaksi redoks spontan ini dapat menghasilkan energi listrik, dan reaksi redoks tidak spontan ini memerlukan energi listrik. Kebalikan ya, di sini suatu larutan ya, ada larutan CuSO4 yang warna biru ini dimasukkan suatu logam yaitu seng. Ketika dilecurkan, ini sengnya mengalami ionisasi ya, dia akan menjadi terurai ya dalam larutan CuSO4 ini. Ya, selanjutnya sel volta pertama kali dikemukakan oleh Luigi Galvani tahun 1780 dan Alessandro Volta tahun 1800 yang menciptakan sel volta atau sel Galvani. Contoh notasi sel volta pada konsentrasi larutan Cu2+ dan Zn2+ masing-masing 1 molar. Beda potensial yang terjadi pada sel volta tersebut adalah 1,1. Ya, ini yang terjadi di anode, yaitu Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron, sedangkan katoda yang Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu. Reaksi selnya Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Ya, notasi selnya kita bisa gambarkan di sini ya. Terlebih dahulu kalian tulis yang terjadi di anode. Anode itu yang mengalami oksidasi ya, yang mengalami penaikan biloks ya. Di sini Zn mengalami kenaikan biloks menjadi Zn2+ ya, menjadi 2 ya. Di sini jadi kita tulis dulu Zn-nya, logamnya dulu Zn. Kemudian menjadi ionnya apa? Zn2+ di garis sini, Zn2+ dalam satuan 1 molar tadi ya. Kemudian ini tanda jembatan garam ya, garis 2. Kemudian baru kalian tulis yang di katodenya. Katodenya itu apa? Logamnya dulu ya. Maksud saya ion dulu ya. Ionnya Cu2+ menjadi logamnya yaitu Cu. Jadi yang mengalami oksidasi dulu, baru yang mengalami reduksi. Terus SL-nya ditulis plus 1,1 volt ya, diketahui di sini. Ini namanya adalah notasi sel ya. Notasi sel dari sel volta. Ya, selanjutnya ya, ini ada reaksi yaitu Mg menjadi Mg2+ ya, dan yang mengalami reduksi Cu2+ menjadi Cu. Ya, kita lihat di sini aturan penulisan notasi sel. Yang pertama yang tadi sudah saya sebutkan, anode atau reaksi oksidasi diletakkan di sisi kiri 2 garis tegak, sedangkan katode diletakkan sisi kanannya. Kemudian di tengah-tengahnya diberi lambang jembatan garam atau 2 garis tegak. Kemudian konsentrasi larutannya dinyatakan dalam 1 molar, dan beda potensialnya dituliskan dengan lambang S-sel, NO sel, dan dinyatakan dengan 1 volt. Ya, ini aturan penulisan notasi sel ya. Ya, kita lihat contoh soalnya. Ya, potensial sel tunggal yaitu elektroda Mg, larutan Mg2+ 1 molar, dan elektroda Zn dalam Zn2+ 1 molar diketahui data sebagai berikut. Mg2+ tambah 2 elektron menjadi Mg, NO-nya min 237. Zn2+ tambah 2 elektron menjadi Zn, NO-nya min 0,76 volt. Yang pertama, kalian tentukan elektroda yang bertindak sebagai anode dan elektroda yang bertindak sebagai katode. Kemudian tentukan NO selnya. Kemudian yang ketiga, tuliskan reaksi pada anode dan katode reaksi sel dan serta notasi selnya.
Kita lihat ya pembahasannya. Pertama, kalian katode itu adalah Zn mempunyai N0 lebih tinggi sehingga bertindak sebagai kutub positif. Jadi di antara dua tadi, mana yang mengalami N0 lebih tinggi, itulah yang disebut katode. Kemudian yang disebut anode itu N0 yang memiliki N0 lebih rendah sehingga bertindak sebagai kutub negatif ya. Jadi katode itu cari yang lebih positif, sedangkan anode itu cari yang lebih negatif ya. Sedangkan untuk mencari SL, rumusnya N0 katode dikurang N0 katode. N0 katode tadi apa? Zn-nya ya, dikurang N0 Mg. Jadi N0 Zn tadi sudah diketahui di soal min 0,76 dikurangi N0 Mg berapa tadi? Min 0,337. Min ketemu plus jadi min 0,76 plus 2,37 dapatlah plus 1,61 volt. Sedangkan yang C, reaksi yang terjadi tentu yang di anode itu mengalami oksidasi ya. Jadi Mg kalau oksidasi menjadi Mg2+ menangkap 2 elektron N0-nya karena pindah ruas jadi plus. Kemudian yang katode tetap ditulis karena mengalami reduksi ya. Zn2+ tambah 2 elektron menjadi Zn, N0-nya ditulis min 0,76. Kalian jumlahkan 2 elektron yang dicoret karena sama ruas kiri sama ruas kanan bisa dicoret. Mg-nya turunkan, Zn2+-nya turunkan, Mg2+-nya turunkan, Zn turunkan. Ini tinggal turunkan jadi 2,37 min ketemu plus jadi min 0,76 dapat 1,61 volt. Jadi kalian tulis notasi selnya, tulis yang mengalami oksidasi dulu ya. Oksidasi adalah Mg, jadi Mg solid menjadi Mg2+, jangan lupa kasih garis di sini, satuannya 1 molar. Kemudian dibatasi dengan jembatan garam, Zn2+ menjadi Zn, N0 selnya plus 1,61. Jangan lupa dikasih garis ini ya. Nah, jadi dapatlah N0 selnya 1,61. Ya, selanjutnya ini kalau mencari N0 itu tidak perlu kalian cari ya, sudah ada di tabel ini. Jadi bisa kalian screenshot untuk menjawab soal-soal berikutnya. Selanjutnya elektrode standar inilah digunakan untuk selisih antara potensial anode dan katode pada suatu sel elektrokimia ya. Jadi potensial sel ini merupakan selisih nilai potensial katode dikurangi anode yang dapat dirumuskan ya. Ini tadi sudah kita mencari soal tadi, N0 sel sama dengan N0 katode dikurang N0 anode, atau sel itu eret min ox yang mengalami reduksi dulu dikurangi yang mengalami oksidasi. Ya, ini contoh soal berikutnya. Ada 2 elektrode, yang pertama Ag plus menjadi Ag ya, N0-nya plus 0,8, yang kedua Cu2 plus menjadi Cu, N0-nya plus 0,34. Tentukan, tulislah diagram sel volta. Yang kedua, tentukan potensial standar sel. Yang ketiga, tuliskan reaksinya. Ya, caranya sama tadi, kalian tentukan yang katode itu yang mempunyai NO-nya lebih besar. Antara 0,8 sama 0,34 mana yang lebih besar? Ya, 0,8 ya. Jadi yang menjadi katodenya Ag. Sedangkan yang lebih kecil itu sebagai anode, berarti anode Cu. Jadi diagram selnya tentukan yang mengalami oksidasi dulu, yaitu yang NO-nya lebih kecil ya. Di sini adalah Cu. Jadi Cu menjadi Cu2 plus jembatan garam, Ag plus menjadi Ag. NO selnya tadi NO katode dikurang NO anode rumusnya ya. Jadi katode tadi nilainya berapa? 0,8 dikurangi yang anode 0,34 dapat 0,46. Reaksi selnya katode itu mengalami apa? Reduksi. Jadi kalian reduksikan Ag plus menjadi Ag, menangkap elektron. Kemudian oksidasinya menjadi apa? Cu menjadi Cu2 plus melepas 2 elektron. Biar sama, ini berarti kalikan 2, jadi 2 Ag plus tambah 2 elektron menjadi 2 Ag. 2 elektronnya pindah yang ruas berbeda kita coret, tinggal Cu plus 2 Ag plus menjadi Cu2 plus 2 Ag. NO selnya sama dengan 0,46. Oke, ya, bisa dipahami ya. Itu tadi mencari NO sel ya. Ternyata untuk penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali ya. Yang pertama adalah untuk sel kering atau sel Lense.
Terus ada sel alkalin, sel peroksida, sel aki, sel nikel kadmium, baterai litium, sel bahan bakar, dan sebagainya. Ini contohnya adalah dry battery, yaitu yang biasa kita gunakan ya, baterai kering untuk ngisi remote, ngisi jam, itu kan menggunakan ini ya. Ini yang bentuk plat ya, biasanya ini untuk batu jam tangan. Kemudian ini ada gambar aki ya, aki timbal asam, ada juga baterai litium yang digunakan untuk di HP kalian, bentuknya seperti ini ya, litium. Yang ini biasa kita untuk jam baterai biasa ya. Terus korosi, sedikit dibahas tentang korosi. Korosi ini adalah proses ya, reaksi redoks antara logam dengan zat lain yang menghasilkan senyawa tidak dikehendaki, misalnya korosi besi, atau bahasa awam itu karat ya. Contohnya ini ada pagar yang mengalami perkaratan ya. Biasanya itu diakibatkan oleh adanya oksigen atau udara, uap air atau air, dan elektrolit lain yaitu asam, basa, atau garam. Nah, proses korosi ini dapat dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi membentuk oksida besi. Kalian ingat ya rumusnya Fe2O3 NH2O. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah proses teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Ini misalnya anode, Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron, NO-nya itu plus 0,44, katode mengalami reduksi ya, oksigen plus 2H2O plus 4 elektron menjadi 4O-, NO-nya plus 0,4. Jadi reaksi selnya ini menghasilkan NO reaksinya sebesar plus 0,84 ya. Jadi besi ini yang bentuk padat berdasarkan oksigen dan air itu menghasilkan Fe2+ plus 2O- ya, 4O-. In Fe inilah yang menyebab karat atau secara senyawanya Fe2O3. Kalau ditanya karat besi itu rumusnya apa? Ini ya, Fe2O3 NH2O. Nah, ini ya secara lengkapnya ini yang disebut karat tadi, karat besi, dan melepaskan asam, zat asam. Ya, apa saja sih faktor-faktor yang mempercepat reaksi korosi atau perkaratan? Yang pertama jelas adanya air dan kelembapan udara. Yang kedua itu ada elektrolit, senyawa-senyawa garam itu termasuk elektrolit. Permukaan logam yang tidak rata, misalnya nih ya, misalnya pagar itu tidak dicat, itu bisa mempengaruhi logamnya tidak rata ya, mengalami korosi. Kemudian permukaan logam yang tidak rata sama ya, yang berikutnya terbentuknya sel elektrokimia. Inilah faktor-faktor yang mempercepat korosinya suatu logam. Nah, ada proses bagaimana kita untuk mencegah korosi besi. Yang pertama itu perlindungan mekanis ya, secara mekanik, yaitu bisa dicat atau dilumuri oli, kemudian melapisi dengan seng, melapisi dengan timah, membalut dengan plastik supaya tidak mudah terkena udara, kemudian membuat paduan logam atau alloy ya. Kemudian secara elektrokimia, yaitu secara kimia tentunya, itu caranya dengan menghubungkan logam besi dengan logam pelindung yang mempunyai NO-nya lebih kecil ya. Kemudian logam pelindung yang terbiasa digunakan adalah magnesium. Jadi magnesium ini memiliki NO lebih kecil daripada logam-logam yang biasa kita gunakan, misalnya besi di sini. Jadi bisa juga caranya itu pencegahan korosi aluminium. Aluminium ini adalah logam yang lebih aktif daripada besi, tapi lebih tahan terhadap karat ya. Aluminium yang berkarat akan membentuk aluminium oksida dengan cepat. Perkaratan akan segera terhenti setelah terbentuk lapisan oksida yang tipis. Lapisan tersebut melukat kuat pada permukaan logam. Oleh karenanya, logam di bawahnya akan terlindungi dari perkaratan lebih lanjut. Nah, melalui elektrolisis, lapisan oksida tersebut dapat dipertebal dan namanya di sini adalah anodizing ya, yaitu aluminium hasil anodizing ini digunakan untuk membuat perkakas dapur, kerangka bangunan, kusen, pintu, jendela, serta bingkai. Jadi makanya biasanya aluminium ini justru saat ini lebih banyak ya digunakan di masyarakat karena dia mempunyai sistem yaitu anodizing tadi ya, yang bisa melindungi dari perkaratan. Nah, tugas untuk kali ini yang pertama kalian tentukan diagram sel volta dari reaksi ini, kemudian tentukan potensial standar masing-masing sel. Yang ketiga tentukan pula reaksi selnya. Jadi ada 3 senyawa ya di sini, ada zinc, Cu, Al. Jadi kalian pilih 2 ya, misalnya Zn sama Cu atau Cu dengan Al ya. Itu dibuat masing-masing ketiga elektronnya disusun. Kemudian yang kedua, reaksi redoks disusun
berikut langsung spontan. Nah, kalian tulis mana rangkaian sel volta tersebut, yang tulislah juga diagram notasi sel voltanya. Jadi yang tadi ya, yang mengalami oksidasi dulu atau yang terjadi di anoda, baru yang di katoda. Kemudian ketiga, berikan contoh-contoh penggunaan sel volta di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, jelaskan proses terjadinya korosif dan cara pencegahannya. Ya, itu tadi ya penjelasan tentang sel volta dan korosi. Jika ada kendala bisa kalian WA langsung ke saya dan bisa komen di channel YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.